atas pemurnian ajaran. Semakin kuat tendensi atas pemurnian ajaran, maka semakin besar tendensi kekerasan sebetulnya. Jadi ada korelasi yang aneh. Itu terjadi di Eropa dengan Inkuisisi, terjadi di mana-mana. Semakin kuat tendensi untuk memurnikan ajaran, semakin kecenderungan ke kekerasan semakin besar. Dan kalau tendensi kekerasan makin besar, agama menjadi semakin patologis. Artinya, bagi khalayak di luarnya, agama justru akan dilihat sebagai penyakit. Bukan terapi, persis menjadi penyakit. Ketika Kristianitas merajalela dengan Inkuisisi di Eropa, yang terutama masih dapat tekanan dan masih berlanjut sampai saya kira sudah abad 17 masih berlanjut kasus siapa yang dan Bruno dan segala macam itu sampai abad 17. Lama-lama orang-orang intelektual modern waktu itu di Eropa, yaitu abad 18 ke sini, menganggap bagaimanapun agama itu suatu kerangkeng ataupun penyakit yang mesti dijauhi. Akibatnya adalah seluruh tendensi kemodernan berbondong-bondong meninggalkan agama dan menuju ke ateisme. Gitu. Dan salah satu klimaksnya itu dengan rute yang tertentu, orang seperti Freud, kawan-kawannya yang lain juga banyak melihat agama sebagai sumber sakit jiwa. Ya kan? Agama sumber sakit jiwa kalau menurut Freud. Ya, jadi ini sisi dan ketika agama menjadi patologis, dia justru makin kehilangan kewibawaan dan martabatnya. Ya. Jadi maksud saya ada paradoks yang aneh. Kalau semakin ngotot memurni-murnikan gitu ya, sebenarnya kecenderungannya dia justru malah semakin kehilangan wibawa. Makin mau eksklusif, semakin dia cenderung kehilangan wibawa dan makin tidak bermartabat. Ini saya kira tendensi yang menarik, yang seringkali dan sekarang sebetulnya terasa sekali, meskipun sekarang disebutnya post sekular atau apapun, orang memang kembali ke spiritualitas, itu bukan ke agama sih ya. Ke spiritualitas, kebutuhan bukan agama, tapi kebutuhan spiritual sebenarnya. Dan pola spiritualitas post sekular ini tendensinya justru adalah anti dogmatik. Sekarang ini abad 21 ada justru tendensi spiritualitasnya yang anti dogma gitu. Anti dogma atau institusi. Maka banyak sekali orang-orang kontemporer sekarang itu yang memang spiritual, belajar yoga di sini, belajar meditasi di sono kayak gitu kan. Kalau ditanya kamu tuh sebenarnya agak masuk agama sekarang kayak ngomong dulu dan tidak penting dengan mereka agama dalam arti institusi seperti itu tidak. Kebutuhan mereka kebutuhan spiritual dan soal isinya apa, itu mau gabung-gabung aja macam tradisi. Kalau perlu menggali lagi Taoisme campur dengan yoga, campur dengan apa gitu. Dan tidak penting sebetulnya. Yang penting adalah pengalaman, bukan institusi ataupun struktur doktriner. Tidak. Bahkan dalam beberapa hal mungkin orang ini umumnya sudah capek terhadap segala pertentangan doktriner gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang ada semacam kebangkitan religiusitas, yaitu belum tentu dalam arti kebangkitan agama ya. Kebangkitan spiritualitas ya. Kebangkitan religiusitas barangkali ya. Tapi terhadap agama sebetulnya justru orang ada
dan banyak alerginya, banyak alergi, bahkan cenderung pada skeptik sih sebenarnya. Oke, itu efek keluarnya dari situasi ini, dari kemungkinan ini. Nah, di dalam sendiri, di situasi internal umat beragama sendiri, gitu ya, kalau sebetulnya ada situasi-situasi tambahan lainnya yang bisa melahirkan kekerasan. Yaitu saya sering sebut itu adalah spiritualitas yang dikelola oleh psikologi ketakutan. Spiritualitas yang dikelola oleh psikologi ketakutan itu. Saya kira ini juga hal yang umum. Terlalu lama agama-agama ditawarkan melalui psikologi ketakutan, melalui ancaman, namanya bisa dosa, bisa neraka, bisa hukuman Tuhan. Dan sekarang akhir-akhir ini barangkali bayangan kiamat, gitu kan, semacam itu. Celakanya sekarang banyak bencana alam pula, jadi kesannya seakan-akan Tuhan, gitu kan. Udah jelas, gitu kan. Ketika bangsa manusia semakin kacau, bencana semakin banyak, gitu kan. Iya, itu tuh masalahnya apa? Saya kira bagaimana dulu itu seperti itu. Saya kira mungkin ada kepentingan pedagogis ya, kepentingan pendidikan barangkali dulu tuh. Sekarang itu sisa-sisanya kali. Seperti menerapkan ajaran-ajaran pada dunia kanak-kanak dulu. Sebetulnya kan punishment and reward itu psikologi yang paling gampang ya. Punishment and reward. Jadi kalau ke dunia anak-anak pokoknya mesti bawa buku, kalau tidak dihukum gitu kan. Kalau prestasinya bagus dikasih hadiah. Nah, tapi saya kira kalau kita melihat situasi sekarang, saya kira mestinya berubah, gitu kan. Mestinya berubah. Ketika kultur manusia sekarang mestinya bisa dianggap sebagai lebih dewasa segala macam, itu punishment dan orientasi ancaman kayak gitu masih nggak kenal. Tapi apa boleh buat? Di sisi lain masalahnya institusi itu diuntungkan karena yang paling gampang mengendalikan massa memang adalah ketakutan. Jadi ya kenapa tidak dilestarikan saja gitu kan? Itu paling gampang menghandle massa. Dan agama masanya besar sekali gitu ya. Masanya rasa saya pun memilih negara atau bahkan mungkin bahwa itu melakukan itu semua. Mengikut agama-agama besar itu luar biasa besar. Maka sebenarnya ketakutan memang cara paling efektif untuk mengelola, memanage jumlah yang begitu besar. Tapi ya tidak tepat karena itu kontraproduktif sebenarnya. Kontraproduktif karena selalu saya bilang bahwa ketakutan ini selalu gampang sekali melahirkan kekerasan. Energi ketakutan, motivasi ketakutan itu paling gampang meledaknya dalam protes atas ketakutan. Protes atas ketakutan adalah kekerasan. Kalau Anda lihat di medan perang, tentara yang paling ketakutan biasanya paling ngawur dan paling sadis. Dalam puncak ketakutannya dia akan keluar dari persembunyian dan dia akan nembakin siapapun. Kalau pun nembakin sekali tidak cukup, gitu kan, dia akan saking takutnya dia akan nembakin berkali-kali, makin sadis, makin takut makin sadis. Gitu. Jadi psikologi ketakutan ini juga pola umumnya agama-agama sebagai institusi mengelola manajemen batin ini, psikologi ketakutan. Karena apa? Sebenarnya kalau kita lihat, saya sering juga cerita itu. Kalau kita lihat puncak-puncak pengalaman religius dari agama-agama besar, justru umumnya itu entah itu para sufi seperti Rabi al-Adawiyah atau siapa lah, itu semua orang yang atau santo-santa gitu dalam tradisi Kristiani, atau para pertama Bodhisattva, umumnya pada puncak-puncak tertinggi pengalaman religiusnya justru mereka tidak lagi peduli pada surga dan neraka. Itu mesti dilihat, saya pikir. Pengalaman religius yang otentik itu sebenarnya. Bahkan mereka umumnya
merasa dekat sekali kan dengan Tuhan. Sedemikian sampai para mistikus itu suka bilang bahwa Tuhan adalah saya adalah Tuhan, dan juga Tuhan adalah Anda, dan seterusnya. Begitu dekatnya, tidak ada ketakutan. Barangkali yang menonjol dari pengalaman religius itu justru cinta, agama sufi, tasawuf. Saya kira itulah hampir dalam semua pengalaman religius puncak yang paling tinggi dari agama apapun sebenarnya arahnya. Kalau dalam kejawen yang manunggaling, kau berwawalan Gusti dan segala macam. Kalau ada tradisi barat sebutnya unio mistika, itu kesatuan mistika. Sebenarnya sama lah. Pada level itu sebenarnya umumnya sama. Dan di situ surga dan neraka sebenarnya nggak penting lah. Nah, itu harus diperhatikan bahwa sebenarnya psikologi ketakutan itu bukan keniscayaan, bukan suatu keharusan. Konsep surga dan neraka, dosa segala itu juga bukan keharusan sebenarnya dalam tradisi agama. Bahkan berbahaya sebenarnya kalau dikelola terus kan. Sama kalau Anda sudah dewasa gitu kan ya, terus segala aturan itu hanya dimainkan dengan ancaman, kan Anda juga merasa gue bukan anak-anak lagi dong, kan dengan kesadaran dengan apa ya, celakanya gitu dalam banyak hal kita tumbuh gitu kan ya, tapi khusus dalam hal iman kok seperti nggak pernah tumbuh gitu. Itu juga aneh gitu. Sebenarnya juga aneh, bahkan seperti orang seperti takut tumbuh gitu kan, jadi lebih dewasa, seperti tidak boleh gitu. Kalau orang atas mempersoalkan seperti studi-studi seperti begini gitu, mempertanyakan segala doktrin segala macam, seakan-akan menakutkan juga. Itu atmosfer ketakutan ya. Sehingga orang tidak dibiasakan berpikir dalam situasi terhadap agama, tidak dibiasakan bertanya karena takut, lagi-lagi karena takut. Sedemikian sehingga seringkali kontradiksi karena katanya dalam agama-agama kan selalu dicarakan juga gunakan akalmu gitu kan. Tapi begitu mau menggunakan akal, awas loh gitu. Kalau emang tipe Tuhannya begini, ini Tuhan yang hipokrit loh sebenarnya. Iya, ini Tuhan yang munafik loh sebenarnya. Dan ngapain juga kalau Tuhan tipe begini tidak terasa maha kuasa, apaan gitu ya? Pesan, oke? Dia bilang gunakan akal, ya oke gunakan. Tapi awas loh, gunakan yang salah, bersikap apa? Nah itu tidak konsisten gitu. Ini tipe Tuhan apa gitu kan? Menurut saya nggak benar. Kalau Tuhan ada, mestinya jauh lebih canggih dari itu lah. Gitu. Cuman bahkan untuk berpikir sesederhana itu aja orang takut biasanya gitu kan. Begitu menggunjang psikologi ketakutan ini. Karena dari kecil, susahnya tuh dari kecil. Ya, itu lantas unsur yang ketiga adalah unsur yang ketiga. Menurut saya itu menyangkut situasi hari ini. Hari ini orang sudah sudah terlalu pintar dalam arti secara intelektual umumnya sebenarnya orang terpelajar. Karena itu merasa berhak juga untuk berpikir sendiri dan menafsirkan sendiri. Maka situasi abad ke-21 ini yang gawat adalah situasi multitafsir. Atau yang biasa disebut sebagai pluralisme. Dalam istilah yang lebih teknis adalah heterodoks. Situasi heterodoksi. Situasi heterodoksi bahwa tentang satu hal orang mempunyai tafsiran yang berbeda-beda dan betul-betul membingungkan untuk masyarakat terutama yang tidak biasa berpikir lebih lagi, itu menyiksa. Ini sebenarnya gimana mestinya dong? Apa artinya dong menjadi Kristen? Kata yang satu bilang begini begitu, kata yang lain begini begitu, gitu kan ya? Kata yang satu kita mesti radikal gitu kan, mesti membaptis semua orang misalnya kayak gitu kan. Kata yang lain enggak ada urusan dengan baptis kan gitu. Terus yang bener mana? Sama juga jadi muslim juga gitu. Jadi muslim itu apakah mesti keras itu? Untuk sebagian orang ya, bahkan mesti melakukan rahasia segala macam gitu kan. Tapi untuk sebagian orang lain enggak, itu justru menodai
citra Islam sendiri karena Islam agama